Bab 1175. Maaf, tangan bergetar. Di langit kota Loyun, di depan warrior yang tidak jauh, ada seorang pria paruh baya berjubah perak. Pria paruh baya ini terlihat berusia 30 tahun, tinggi dan tampan. Tatapan mata sangat tenang tapi juga tajam, seluruh tubuh memancarkan aura yang dingin. Di samping pria paruh baya berjubah perak masih ada satu orang lagi. Warrior yang mengenal orang ini, yaitu pria bergaun biru waktu itu. Wanita bergaun biru sedang memandangnya, tatapan sangat tajam dan membawa sedikit niat membunuh. Pria paruh baya berjubah perak melihat baik-baik warrior yang dan berkata, "Memang luar biasa. Tak menyangka di benua penjara muncul jenius ketiga yang dengan alam pendekar suci membunuh pendekar kaisar." Warrior yang tersenyum dan berkata, "Anda bukan sengaja datang ke sini untuk memujiku, kan?" Pria paruh baya berjubah perak berkata, "Namaku Tio Yuan, wakil ketua Sekte Suantian." Sudah lama mendengar nama ini. Warrior yang pun ikut menyanjung. Sebenarnya dia sama sekali tidak pernah mendengarkannya. Tapi, sudah berkata begitu sopan, dirinya juga harus menghormati. Pria paruh baya berjubah perak melihat sekilas warrior yang dan berkata, "Aku juga tidak ingin banyak basa-basi. Kamu sebelumnya membunuh begitu banyak orang Sekte Suantian, lalu menangkap dan merampas semua benda pusaka cucuku. Aku ingin tahu, kamu mau bagaimana menyelesaikan masalah ini? Andai saja kamu tidak ingin menyelesaikan, juga tidak apa-apa, aku sekarang pergi. Hanya saja aku berani menjamin, 5 menit kemudian, kota Loyun dan Liga Pedang ini akan selamanya lenyap dari benua penjara." Warrior yang merenggangkan bahu dan berkata, "Aku ini orang yang suka damai, juga bukan orang yang suka membuat masalah. Jadi kita hitung baik-baik saja. Cucumu duluan menyerang temanku, sayangnya kekuatan dia cukup lemah, meskipun tidak melukai temanku, tapi sudah membuat pukulan mental pada temanku. Ditambah sebelumnya dia menghinaku. Meskipun aku pernah berpikir untuk melepaskannya, tapi kamu mau menghitung, kita hitung baik-baik. Biaya kompensasi mental aku dan temanku, aku berikan potongan harga, total 10.000 batu kecubung, bagaimana?" Diam. Pria paruh baya berjubah perak masih belum bersuara, wanita bergaun biru sudah memarahi, "Biaya kompensasi mental. Kamu mengira ada kakekmu di sini, kamu sudah boleh berlagak." Warrior yang memandang wanita bergaun biru dan berkata, "Boleh saja dicoba, lihat aku berani tidak di depan kakekmu membunuhmu." Ekspresi wanita bergaun biru pun berubah. Sekarang dia baru ingat, orang di depannya ini sama besar dengan dirinya adalah orang yang bisa membunuh pendekar kaisar. Berpikir demikian, wanita bergaun biru pun diam tidak berani berkata, hanya menggunakan tatapan menunjukkan kemarahannya. Meskipun kakeknya adalah pendekar kaisar, tapi dirinya tidak ingin selalu dicelakai oleh orang yang lebih kuat dari pendekar kaisar. Ini akan sebuah mimpi buruk baginya. Kamu merasa dirimu sangat kuat. Saat ini Tio Yuan pun berkata padanya, atau mengira Sekte Suantian lemah. Tidak. Warrior yang bertatapan mata dengan Tio Yuan dan berkata, "Aku tidak merasa diriku kuat, tapi aku juga merasa diriku lemah. Setidaknya di depan Sekte Suantian, aku tidak merasa diriku lemah." Untuk pertanyaan kedua, aku hanya ingin berkata, bukan Liga Pedang ingin mengganggu Sekte Suantian, melainkan Sekte Suantian ingin mengganggu Liga Pedang. Dendam di antara aku dan Sekte Suantian, siapa yang memulainya, kamu seharusnya lebih jelas daripadaku, betul? Memang kenapa? Tio Yuan tersenyum dan berkata, "Di dunia ini,
siapa kuat dialah yang berkuasa dan benar, betul. Sekarang, Sekte Suantian memerlukan penjelasan dari Liga Pedang. Penjelasan. Warrior yang menggeleng kepala, lalu memandang Tio Yuan dan berkata, penjelasan adalah jika Sekte Suantian ingin bertarung, boleh saja. Ingin bertarung boleh saja. Semua orang pun menjadi semangat saat mendengar perkataan warrior yang ini. Sekte Suantian adalah salah satu sekte kuat di benua ini. Sedangkan warrior yang sama sekali tidak takut, mau bertarung boleh saja. Luar biasa. Semua orang memandang ke arah warrior yang, semuanya pun sangat kagum dan semangat. Tio Yuan memandang cukup lama warrior yang dan mengangguk kepala, ayo bertarung. Selesai berkata, dimensi di belakang Tio Yuan pun bergetar. Selanjutnya muncul hampir 10.000 master di belakang Tio Yuan. Semuanya pendekar suci ke atas, ada ratusan pendekar setengah suci. Lalu, semua seragam master ini sangat lengkap, masing-masing memakai seragam dan peralatan tingkat dewa ke atas. Meskipun Liga Pedang juga memiliki jumlah orang yang sama, tapi kekuatan mereka berbeda langit dan bumi. Ini semua adalah pasukan elit Sekte Suantian. Sedangkan Liga Pedang baru berdiri, sebagian besar setengah kaisar dan anggota juga baru bergabung, ditambah masalah peralatan, bisa dibilang, tidak ada yang bisa dibandingkan antara Liga Pedang dan Sekte Suantian. Meskipun kekuatan lebih lemah dari Sekte Suantian, tapi semua orang tidak takut, semuanya berjalan ke belakang warrior yang dalam kesetiaan, Lian Ye melakukan dengan baik. Tentu saja karena semua merasa tenang dengan Liga Pedang. Di kota Loyun, mereka tidak perlu hidup susah lagi. Di sini juga ada nadi spiritual, asalkan berjuang pasti bisa meningkat dan menambah masa hidup. Bisa dikatakan di sini adalah surga bagi mereka. Sekte Suantian ingin melenyapkan sini, mereka pasti tidak akan setuju. Sekte Suantian ingin membunuh semua orang, bukan hanya warrior yang. Semua berteguh hati, mungkin masih ada kesempatan bertahan hidup. Tio Yuan memandang warrior yang dan berkata, sekarang kamu akan mengeluarkan pengorbanan terbesar atas kebodohan dan kesombonganmu. Selesai berkata, semua orang di belakang Tio Yuan pun menyerang. Dan di saat ini, dari samping warrior yang mendadak muncul seorang berjubah hitam memegang tombak. Tio Yuan dan semua orang di belakangnya pun kaget melihat orang berjubah hitam ini, sedangkan orang di belakang warrior yang awalnya terdiam, lalu bersorak bahagia. Pendekar suci. Orang berjubah hitam ini adalah pendekar kaisar. Di Liga Pedang selain warrior yang, masih ada satu master alam kaisar. Semua orang pun pemikiran seperti ini, yang berbeda adalah Tio Yuan mereka, karena mereka sama sekali tidak menyangka. Bisa dikatakan, dua pendekar kaisar sudah cukup untuk membunuh mereka semua. Meskipun warrior yang bukan pendekar kaisar, tapi dia lebih menakutkan dari pendekar kaisar pada umumnya. Salah hitung. Sudah salah hitung. Dibandingkan dengan Tio Yuan mereka, orang Liga Pedang pun semakin semangat. Dua pendekar kaisar sudah merupakan kekuatan terkuat Liga Pedang. Meskipun tetap saja tidak bisa dibandingkan dengan Sekte Suantian, tapi sudah cukup membuat Sekte Suantian tidak berani meremehkan Liga Pedang. Warrior yang berjalan ke arah Tio Yuan, saat berada 10 meter di depan Tio Yuan, memandangnya dan berkata, aku ini, mudah emosi, pas emosi akan suka membunuh, pas membunuh tidak bisa mengendalikan diri. Sekarang, aku ingin membunuh orang. Tapi aku akan bertanya sekali lagi, apakah kalian Sekte Suantian benaran ingin bertarung? Selesai berkata, badan warrior yang pun pelan-pelan memerah,
Tidak lama kemudian warrior yang pun menjadi manusia darah, tatapan mata bagaikan lautan darah. Saat warrior yang menjadi manusia darah, langit di sekitarnya pun menjadi merah. Bau amis sangat menyengat pun tersebar keluar. Pendekar hitam yang lemah langsung muntah, mata mulai memerah. Sedangkan di depan warrior yang, orang sekte Suantian yang berdiri di paling depan, sebagian besar sudah ketakutan dan mundur. Ekspresi Tio Yuan pun berubah, mengepal erat sepasang tangan, langsung menggunakan aura pendekar kaisar untuk menahan bau amis, tapi di bawah penekanan konsepsi niat ganda alam ketiadaan warrior yang, aura pendekar kaisar yang baru muncul langsung lenyap. Konsepsi niat ganda alam ketiadaan. Ekspresi Tio Yuan kembali berubah. Saat ini sebuah pedang darah muncul di tangan warrior yang, dia memandang Tio Yuan berkata dengan sadis, jika bertarung, mulai dari sekarang Liga Pedang akan bertarung mati-matian dengan Sekte Suantian. Meskipun Liga Pedang gugur semua, aku pasti akan menghancurkan Sekte Suantian, agar Sekte Suantian terjatuh dari pihak tingkat berlian. Apakah Sekte Suantian berani mati bersama? Sepasang tangan Tio Yuan mengepal erat, tatapan dipenuhi niat membunuh. Sebagai pendekar kaisar mana mungkin terima perlakuan seperti ini? Diancam oleh warrior yang, dia mana mungkin bisa terima? Kalau begitu, Tio Yuan baru berkata, mendadak dimensi di depannya pun bergetar. Tio Yuan pun menenangkan hati, melihat sekilas warrior yang tersenyum sinis dan berkata, percaya padaku, Liga Pedang tidak akan bertahan lama. Selesai berkata, dia mengayunkan tangan kanan dan berkata, ayo pergi. Liani Ye pun merasa lega melihat kondisi ini. Meskipun Liga Pedang sudah siap untuk bertarung mati-matian, tapi alangkah baiknya tidak perlu bertarung. Karena kekuatan Liga Pedang sekarang memang lebih lemah dari Sekte Suantian. Jika bertarung, setidaknya akan ada orang Liga Pedang yang tewas. Bagi Liga Pedang, sekarang memerlukan waktu untuk berkembang. Jika sekarang bertarung, maka Liga Pedang sudah tidak ada harapan untuk bangkit lagi. Jika bertarung maka akan sama seperti yang dikatakan warrior yang, bertarung mati-matian dengan Sekte Suantian, Liga Pedang akan hancur. Saat semua orang mengira masalah sudah terselesaikan, terdengar suara deru pedang, sebuah energi pedang merah melintas di langit, kepala seorang pendekar setengah suci Sekte Suantian pun terbang. Ekspresi semua orang pun berubah. Ekspresi Tio Yuan juga sama, serentak memutar badan melihat warrior yang. Saat ini warrior yang pun membalik telapak tangan, berkata dengan tak berdaya, maaf, tangan bergetar. Lain kali aku akan lebih memerhatikannya. Semua orang pun tercengang. Bersambung.